Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan PowerPoint terkait mail merge sertifikat. Sebelumnya, nama saya Zaki Manggala Zainul. Saya Diana Fitriyanti. Saya Nafa Anggraini. Pengertian mail merge. Mail merge merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft Word untuk membuat surat dalam jumlah yang banyak, di mana mail merge memiliki kemampuan untuk mengirimkan kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Secara teknis, dibutuhkan dua file untuk mengolahnya. Yang pertama adalah isi surat, sedangkan yang lainnya adalah data kepada surat tersebut dikirimkan. Lanjut, untuk membuat mail merge terdiri dari dua dokumen, yaitu pertama, dokumen master, dokumen yang isinya sama untuk semua penerima, dan kedua, data source, yaitu dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima, misalnya nama dan alamat penerima. Data source juga dapat berupa data di Excel, Access, kontak, pada Outlook, dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke langkah-langkah membuat sertifikat, di mana pertama-tama langkahnya yaitu membuka aplikasi Word, buka aplikasi Word, lalu klik New. Kedua, tulis Certificate di bagian Search for Online Templates, lalu klik tombol Search. Ketiga, klik template yang akan digunakan. Keempat, mengedit template sesuai yang kita mau. Dan setelah diedit, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, save template yang sudah kita buat dan edit. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah cara membuat data source di Excel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka Excel. Lalu buat kolom untuk nama, status, tanggal, dan nama ketua. Setelah itu, isi kolom yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian save Excel yang sudah kita buat. Di slide selanjutnya, ada cara membuat sertifikat menggunakan mail merge. Hal pertama yang harus dilakukan adalah buka data Word yang berisi sertifikat yang sudah kita buat sebelumnya.
Setelah itu, pilih menu Mailings di bagian ribbon. Selanjutnya, klik Start Mail Merge dan klik Step by Step Mail Merge. Selanjutnya, jenis dokumen letters. Setelah itu, klik Starting dokumen untuk lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pilih Use the current document di bagian Select Starting Document dan kemudian klik bagian Next, Select Reception untuk step selanjutnya. Yang keenam, pilih Use an Existing List di bagian Select Receptions dan kemudian klik Browser untuk memilih file yang sebelumnya sudah kita buat, di mana file tersebut kita perlukan untuk mengisi nama, status, tanggal, dan nama ketua secara otomatis. File yang kita pilih tersebut dapat juga disebut data source, di mana data source bisa kita ambil dari data di Excel, Access, kontak pada Outlook, dan sebagainya. Selanjutnya, pilih file yang akan dijadikan data source, kemudian klik Open. Kemudian klik OK ketika data.source sudah diklik Open. Di dalam Mail Merge Reception, kita dapat men-checklist ataupun unchecklist data, di mana hal tersebut dapat berguna untuk mengontrol data source dan kemudian klik OK. Kemudian, klik Next, Virtual Letter untuk lanjut ke step selanjutnya. Untuk mencetak sertifikat dalam jumlah yang banyak, dengan beberapa isi yang berbeda seperti nama, status, tanggal, dan nama ketua, klik More Items. Sebelum mengisi format, kita harus menyediakan placeholder untuk data, nama, status, tanggal, dan ketua. Kemudian, untuk mengisi format yang sudah kita buat, pilih format yang ingin diisi terlebih dahulu, kemudian klik Insert. Sebelum klik Insert, pastikan sudah menepati placeholder yang sesuai dengan data yang ingin disisipkan. Hal yang sama terus-menerus sampai data terakhir. Kemudian klik Next, Preview Your Letters untuk melanjutkan ke step berikutnya. Kemudian, Preview Your Letters untuk memastikan informasi dari data source muncul dengan benar di dalam sertifikat. Selain itu, kita dapat menggunakan navigasi untuk melihat sertifikat yang lainnya dengan data yang berbeda ataupun untuk mencari sertifikat dengan data tertentu. Ini adalah salah satu contoh menggunakan find untuk mencari sertifikat yang sudah kita buat. Pertama, tulis nama, kemudian all, dan find next. Namanya siapa ya? Nanti ada yang namanya Ahmad, nah akan muncul.
Apabila semua sertifikat sudah benar, kemudian klik next, complete the merge untuk ke step selanjutnya. Selanjutnya, setelah itu klik print untuk mencetak sertifikat. Di sini all. Selanjutnya, Kalau all berarti kita akan mencetak semua sertifikat. Kalau current record hanya sertifikat yang sedang aktif. Yang sedang aktif ini berarti yang sekarang sedang aktif, berarti Ahmad Rifai. Akan tetapi di sini ada from juga. Kalau from berarti dari halaman berapa hingga halaman berapa. Karena kita ingin mencetak semuanya, berarti kita memilih all. Silahkan dilanjut, Dian. setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Pilihan tersebut adalah all, artinya kita ingin mencetak semua sertifikat. Ada current record, adalah mencetak sertifikat yang sedang aktif saja. Ada from, artinya kita bisa mencetak sertifikat dari halaman berapa sampai halaman berapa, sesuai dengan keinginan kita. Klik all, karena kita membutuhkan semua sertifikat, kemudian klik OK. Selanjutnya, ubah setelan cetak menjadi Microsoft Print to PDF, dan selanjutnya klik OK. Dan langkah terakhir adalah save PDF tersebut. Selanjutnya kita tunggu hingga proses mengubah menjadi PDF selesai. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada grafik. Di sini adalah grafik jumlah peserta. Grafik ini bisa kita dapatkan dari data ini. Data tersebut. Nah, di sini saya akan melakukan manipulasi. Saya ingin mengetahui jumlah peserta dari masing-masing kampus. Di sini ada 4 kampus yang ikut serta dalam webinar kali ini, yaitu CCIT FTUI, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Institut Pertanian Bogor. Yang pertama bisa kita lihat CCIT FTUI. Kalau kita ngitungin satu-satu kan itu lama banget ya. Jadi kita persingkat dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Oke, ini saya contohin ya. Jadi sama dengan count if buka kurung. Kemudian kita blok untuk kriteria ranks pertama. Koma peserta. Kenapa peserta? Karena kita ingin mengetahui jumlah peserta. Kemudian kriteria ranks kedua. Kita ngambilnya dari asal kampus. Oke. Koma, nah kita isi kriteria ketiga, kriteria kedua, yaitu CCIT FTUI. Kemudian enter. Dan otomatis akan muncul nilainya di sini 8. Nah, lakukan hal yang sama untuk Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk mendapatkan bagian seperti ini, kita tinggal blok, kemudian ke insert, dan kita di sini ada rekomendasi chart. Nah, kita bisa pilih nih, ada yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Bisa kita lihat ya.
Kemudian kita close. Di sini juga ada, kalau tadi kita berdasarkan kampus, kalau sekarang kita berdasarkan alamat. Kita akan melakukan manipulasi berdasarkan alamat. Di sini alamatnya di sini ada Jakarta, Bogor, dan Depok. Tapi kalau tadi kan hanya jumlah peserta yang dicari, tapi ini jumlah keseluruhan. Jadi ketua, wakil, seksi acara pun kita masukkan. Nah, kalau tadi makainya count ifs, kalau ini kita makainya count if. Nah, caranya seperti ini. Count if, buka kurung, kita blok untuk range-nya. Range-nya itu alamat. Kemudian, koma, tulis Jakarta untuk kriterianya. Tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya akan keluar 12. Kenapa yang ini count if dan yang di atas adalah count ifs? Karena di sini ada 2 kriteria, yaitu peserta dan CCIT FTUI. Kalau ini peserta dan Universitas Indonesia. Sedangkan kalau di grafik manipulasi yang satunya lagi, ini hanya 1 kriteria, yaitu Jakarta, Bogor, dan Depok. Nah, cara untuk menampilkan atau membuat grafiknya pun sama, blok, kemudian kita akan pencet rekomendasi chart. Nah, di sini ada seperti ini grafiknya, ada yang seperti ini, dan seperti ini. Oke. Kita close. Kita lanjut ke PPT. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di Excel, kemudian ini juga sudah dijelaskan tadi di Excel, kemudian ada pengeluaran. Di sini pengeluaran itu ada untuk kesekretariatan, publikasi, tim pembicara, pelengkapan seminar, dan total seluruh biaya. Nah, gimana kita bisa mendapatkan ini? Kita lihat lagi di Excel. Kita buka. Di sini kita sudah membuat datanya. Untuk kesekretariatan, kita uraikan untuk apa aja, seperti biaya fotokopi proposal, biaya map, dan lain sebagainya. Nah, untuk total, kita menggunakan rumusnya itu harga satuan dikali jumlah. Nah, kita contohin. Di sini saya contohin ya. Sama dengan harga satuan, kalau dikali dalam Excel itu rumusnya bintang. Dan jumlah, enter. Dan harganya akan keluar. Sini total biaya, nanti kita memakai rumus sum. Untuk mentotal semua pengeluaran di bagian kesekretariatan. Caranya tinggal sum, buka kurung, kita blok dari biaya fotokopi proposal hingga biaya transportasi panitia, kemudian tutup kurung, enter. Nah, lakukan hal yang sama di tabel publikasi, tabel tim pembicara, dan tabel perlengkapan seminar. Kemudian di sini ada rekapitulasi, di mana rekapitulasi ini berisi total biaya dari kesekretariatan, publikasi, tim pembicara, dan perlengkapan seminar. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya, dan di sini ada total seluruh biaya. Totalnya adalah dengan rumus sum. Nah, untuk memunculkan grafik seperti tadi di blok, kemudian rekomendasi chart. Nah, bisa kita pilih, bisa kita ubah-ubah juga di sini ya. Oke, cancel. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini untuk kesekretariatan itu segini, untuk publikasi segini, bisa kita lihat dari grafik. Selanjutnya ada kesimpulan. Apa sih kesimpulan itu? Nah, di sini. Jadi kesimpulan itu berisi dari pendapatan kotor, pengeluaran, dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor itu kita dapat dari
uang harga masuknya. Di sini untuk selain CCIT FTUI, harga satuan tiketnya itu untuk webinar itu 150.000, sedangkan untuk CCIT FTUI 120.000. Dan di sini dapat totalnya dengan rumus SAM. Di sini juga dengan kali juga sama seperti tadi sebelumnya. Nah, di sini pengeluaran kita tulis biasa. Kita copy dari tabel sebelumnya. Yang di sini tinggal kita copy dari yang sininya. Oke. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya berarti pendapatan kotor dihasilkan seperti ini. Pengeluaran hasilnya dari sini. Dan pendapatan bersih itu rumusnya seperti ini. D16 dikurang D17. Dari mana D16? Nah, bisa kita lihat. Ini bisa kita ambil dari ini ataupun dari ini sama aja ya. Dikurangin sama total seluruh biaya. Enter. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk memunculkan grafiknya sama blok, kemudian rekomendasi chart. Bisa dipilih di situ, kemudian jadi bisa kita lihat ini grafiknya untuk pendapatan kotor yang ini. Pendapatan kotor itu yang ini, pengeluaran yang ini, dan pendapatan bersih itu yang ini. Pendapatan bersih yang ini, pendapatan kotor yang ini, dan ini pengeluaran, ini pengeluaran, dan ini pendapatan bersih. Untuk tabel yang ini bisa kita simpulkan berarti peserta paling banyak itu berasal dari CCIT FTUI yaitu 8 orang, Universitas Indonesia 5 orang, Universitas Padjadjaran 2 orang, dan Institut Pertanian Bogor 3 orang. Jadi paling banyak itu dari CCIT FTUI dan paling sedikit itu dari Universitas Padjadjaran. Di sini bisa kita lihat yang mengikuti seminar itu paling banyak dari karena ini warnanya agak kita lihat dari sini ya. Oke ya, kita bisa lihat dari berarti yang paling banyak itu Depok. Nah, Depok. Oh, maaf ya, paling banyak dari Depok yang ini. Yang ini, kemudian dari Bogor dan dari Jakarta. Dan kemudian presentasi kami berakhir dan akan ditutup oleh Saudari Zaki. Saudara Zaki, dipersilakan. Baik. Sekian dari kelompok kami atas langkah-langkah presentasinya. Berikut PowerPoint yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.